Alhamdulillah alladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Inna fil arsy manabira min nur 'alaiha qaumun thiyabuhum nur wa wujuhuhum nur laisu bi anbiya wa laisu syuhada yaghbituhumul anbiya wa syuhada faqalu sifhum lana ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam humul mutahabbuna fillah wal mutajalisuna fillah wal mutazawiruna fillah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, hanya kepada Allah kita tawakal, hanya kepada Allah kita berserah diri, karena semua hati, diri dan jiwa kita dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dan apa yang ada di dalamnya diperuntukkan untuk manusia. Allah mengatakan di dalam salah satu hadits qudsi, "Ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah." Dunia ini diciptakan Allah untuk manusia. Namun kalian manusia jangan terprovokanda dengan kenikmatan yang ada di dunia, karena Anda diciptakan untuk kehidupan akhirat. Nabi Adam asalnya dari sorga, maka semua keturunan Nabi Adam yang taat kepada perintah-perintah Allah dan Rasulnya akan kembali ke sorga, kecuali yang enggan. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku diwajibkan masuk surga. Jadi satu-satunya nabi yang membuat statement, pernyataan, dan yang tidak dianalisa oleh Allah. Satu-satunya nabi yang mengatakan semua umatku dijamin masuk surga. Dan Allah tidak mengatakan, kenapa kamu ya Muhammad begitu berani mengatakan umatmu semua masuk surga? Yang menciptakan surga dan neraka adalah aku. Tapi Allah justru memberi dukungan. Rasulullah mengatakan illa man aba, kecuali yang tidak mau. Kaget para sahabat, ya Rasulullah, apa ada orang yang enggak mau masuk surga? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku maka dia menginginkan bersamaku ke dalam sorga. Wa man asani faqad aba. Namun siapa yang tidak mau mengikuti perintahku dan abai terhadap sunnahku, berarti dia tidak menginginkan bersamaku di dalam sorga. Hadirin rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah karena kita berada di dalam satu masjid yang indah, rumah Allah.
dan kita berada di dalam salah satu majelis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah seseorang itu berada di dalam salah satu rumah Allah. Yatluna kitaballah. Ada ayat suci yang diperdengarkan sebagaimana saya lantunkan tadi. Lalu ada hadits-hadits Nabi yang kita akan telaah dan terjemahkan, bahkan kita akan ta'limkan sebentar. Illa nazalat alaihimus sakinah. Kecuali Allah turunkan ketenangan ke dalam jiwa-jiwa ibu-ibu yang ada di tempat ini. Dan ketenangan ini kata para alim ulama, sekiranya ketenangan ini diperjualbelikan, maka semua orang kafir berusaha membeli semahal apapun ketenangan yang kita rasakan sekarang ini. Ini hanya diberikan kepada orang-orang yang hadir di majelis ilmu dan konsentrasi untuk qabilun littaghyir, siap untuk dirubah. Tadi sebagaimana Bunda Epi tadi mengatakan bahwa ya, kita ini ya tidak hanya satu guru, tapi kita mengambil dari berbagai sumber. Ya. Jadi kita ambil kebaikannya, kita ambil semua yang disampaikan, selama itu ada landasan dari Al-Quran dan hadits, kita terima semua. Untuk apa? Qabilul litaghyir, untuk kita merubah diri kita semakin lebih baik. Karena maaf, kita ini manusia, mahallul khata' wan nisyan, tempatnya lupa dan salah. Ya, sehingga Allah menyenangi kalau di antara kita itu selalu istighfar, selalu memohon ampun dan memohon kepada Allah, ya Allah, jadikan aku hari ini lebih baik daripada kemarin, dan jadikan hari esok jauh lebih baik daripada hari ini. Maksudnya di sini adalah bagaimana di dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah orang itu berada di salah satu rumah Allah. Yatluna kitaballah, ada bacaan ayat Al-Qur'an. Ya, dan ada hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mentelaah dan dia berprinsip bahwa dia mengatakan, saya akan melakukan suatu perubahan dalam diri saya ketika ayat ini betul-betul dan hadits ini ya membuat perubahan pada diri saya. Maka Allah akan memberikan ketenangan ke dalam jiwa-jiwa mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, lalu Allah memfilter dia dengan rahmat dan kasih sayangnya. Wa khafathumul malaika, dan malaikat mengepakkan sayapnya. Satu malaikat ibu, ada satu malaikat yang sebelah kanan sayapnya itu ada 600 sayap, dan satu sayap seluas bumi, bentangan bumi ini. Allahu Akbar. Jadi kalau ada 600 berarti ada 600 bentangan bumi. Nah, di sebelah kirinya lagi, bagaimana besarnya ini malaikat. Dan ada malaikat dari pusarnya sampai ke kepala itu 7 lapis langit, dan dari pusar sampai ke kaki 7 lapis bumi ke bawah. Ini baru satu malaikat. Belum lagi yang menurunkan hujan. Dikatakan dalam satu hadis, satu tetes air hujan dari langit itu ditadah oleh satu malaikat lalu menghantarkannya ke bumi. Berapa tetes air yang menetes dari langit, ibu? Kalau sampai seluruh bumi ini meneteskan air hujan, satu tetes ini satu malaikat, jutaan triliunan malaikat tak terhingga dan besarnya seperti yang saya sampaikan tadi. Apa untungnya Allah kalau kita beribadah? Dan apa ruginya Allah kalau kita berbuat dosa terhadap Allah? Allah tidak membutuhkan kita, tapi kita membutuhkan Allah, agar senantiasa kita terbimbing, lalu kita berkomitmen insya Allah akan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat mengepakkan sayapnya, lalu malaikat mencari orang-orang yang ada di majelis ilmu seperti ini. Lalu malaikat mengatakan, halummu, halummu, hai para malaikat yang lain, datanglah ke tempat ini. Di dalamnya ini aku temukan berapa ibu-ibu yang lagi ngaji. Maka malaikat ibu itu, malaikat yang demikian ini pun ya sampai mengatur safnya sampai ke arsy Allah.
berapa juta, berapa triliun, dan semuanya mendoakan orang-orang yang ada di tempat ini. Wa ghasyiatumur rahmah wa habbathumul malaika wa dzakarahumullahu fiman inda. Dan yang paling hebat adalah nama-nama kita disebutkan oleh Allah di halayak ramai para malaikat. Allahu Akbar. Di halayak ramai para malaikat, sampai malaikat cemburu, ya Rabb, kami di awal penciptaan kami sampai sekarang tidak pernah berbuat dosa terhadapmu ya Allah, tidak pernah menentang Engkau ya Allah, tidak pernah lalai atas tugas yang diemban kepada kami ya Allah. Tapi kenapa nama-nama kami tidak pernah disebutkan oleh Engkau ya Allah? Ini manusia yang mungkin baru saja tadi dia berbuat dosa, baru saja dia melakukan kesalahan, baru saja dia melakukan khilaf. Tapi ketika hadir di majelis ilmu, detik itu juga Engkau sebutkan namanya dan Engkau banggakan. Lalu malaikat berteriak, kumu maghfuran lak. Hai ibu-ibu atau bapak-bapak kalau ada, ya, ketika datang berada di majelis ilmu, malaikat mengatakan, berdirilah kalian, sungguh dosa kalian telah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Para alim ulama, Bapak Ibu sekalian, mengatakan satu dosa yang kita mau hapus itu 1 triliun uang kita sogok, malaikat tidak akan mungkin menghapusnya. Ya, berapa lagi kalau kita tidak sadar bagaimana dosa mata kita, dosa hati kita, dosa lisan kita, ya, dosa pendengaran kita, dosa segala-galanya. Tapi Allah senang kalau kita selalu beristighfar, ya. Dan itu dihapuskan langsung oleh malaikat. Dan diantaranya adalah duduk di majelis ilmu ini. Nah, tadi ada yang saya harus garis bawahi, bahwa wa ghasyiatumur rahmah, Allah memfilter dia dengan rahmat dan kasih sayangnya. Rahmat itu apa, Ibu? Ada yang tahu? Rahmat itu jalan pintas menuju surga. Ada orang yang belum beribadah, baru bertaubat, Allah bisa masukkan dia ke dalam surga, padahal belum melakukan kebaikan, belum melakukan syariah. Ya. Nah, mungkin sering kita dengarkan ketika ada seorang, ya, telah membunuh 99, ya, manusia, lalu dia ingin bertobat, maka ditunjukkanlah dia ke seorang pendeta. Kemudian pendeta ini mengatakan, wahai saudara, dosamu sudah jauh lebih besar, karena sudah 99 orang, mana mungkin Allah mengampuni engkau. Maka kata pemuda ini, daripada hanya 99, apa tidak baik aku cukupkan 100 orang. Maka dia tikam orang tersebut, lalu cukuplah sampai 100. Tapi masih punya keinginan bertobat. Maka seseorang menunjukkan dia kepada ahli hikmah, ya. Maka orang yang ahli hikmat itu, masya Allah, ya, kadang-kadang ilmunya biasa, tapi dia banyak dekat kepada Allah, ya, ada sifat wara dalam dirinya, sehingga dia bisa menentukan, oh, ini baik dan buruk sesuatu. Maka ketika dia berbicara, dia penuh dengan hikmah dan selalu memberikan kebaikan kepada orang lain. Maka ahli hikmat ini mengatakan, wahai saudara, kalau kau ingin bertobat, tinggalkan kampung ini. Karena selama kamu berada di sini, kamu terkontaminasi dengan kejahatan yang akan kamu lakukan. Dan juga milieu atau orang-orang yang ada di sekitarmu yang mempengaruhi kamu sehingga berbuat dosa. Apakah tidak lebih baik? Karena ini orang hikmah ini takut, kapan saya salah bicara, saya bisa 101 nih, saya bisa dibunuh juga orang ini. Maka lebih baik Tuhan tinggalkan kampung ini, coba ke kampung sebelah, ya. Tapi masuk di otaknya orang ini, dia katakan, benar juga, kalau saya selalu di sini selalu ada hawa-hawa ingin membunuh. Maka dia tinggalkanlah tempat ini, Ibu, ya. Jadi ini tempat sekarang di sini. Ya, kemudian, ya, dia berada di tengah-tengah, ya, tiba kematiannya ketika dia mau menuju tempat ini. Artinya argonya udah habis, dia punya jatah hidup sudah habis. Dan ini pas di pertengahan. Maka Malik mengatakan, penjaga neraka, ah, ini tugasku.
orang ini belum sempat bertobat, dan orang ini belum melakukan kebaikan, baru saja membunuh 100 orang, maka ini harus saya masukkan ke dalam neraka. Kata penjaga, yakni malaikat Ridwan, penjaga surga, tidak, dia kan sudah punya keinginan meninggalkan kampung tersebut. Akhirnya ya berdebat berseteru di sini. Malaikat mengatakan kepada malaikat Jibril, Allah mengatakan kepada malaikat Jibril, coba diukur ke tempat mana yang lebih dekat. Kalau ke tempat dia berbuat maksiat masih jauh lebih dekat, maka masukkanlah dia ke dalam neraka. Tapi kalau ke tempat tujuannya dia lebih dekat, maka masukkanlah dia ke dalam surga. Bagaimana diukur pas? Maka inilah rahmat Allah, menggeser sedikit ke arah kanan, ke arah tempat yang dituju 1 jengkal, tanpa sepengetahuan 2 malaikat, tanpa Jibril pun tidak mengetahui. Begitu kuasanya Allah. Allahu qadirun ala kulli syai'. Setelah diukur, ternyata lebih 1 jengkal ke tempat yang dia tuju. Kata Allah, masukkanlah hambaku ke dalam surga. Allah, belum sempat dia melakukan, ya, belum sempat dia melakukan syariat, belum sempat dia melakukan perintah-perintah agama, ya, baru dia berkomitmen mau bertobat. Inilah kasih sayang Allah. Makanya Rasulullah mengatakan, la yadkhulul jannah bi'ibadatihi. Manusia ini tidak akan masuk surga karena ibadahnya. Jadi kita tidak boleh sombong karena ibadah kita. Sahabat bertanya, hatta anta ya Rasulullah? Apakah engkau juga ya Rasulullah? Kata Rasulullah, hatta ana. Saya pun demikian. Saya tidak berhak masuk surga illa dengan ibadahku, illa ayyugammadani Allahu birahmatih, kecuali Allah merahmati aku dengan, ya, memfilter aku, membungkus aku dengan rahmat dan kasih sayangnya. Coba ibu, masya Allah. Nah, ini satu lagi permisalan. Seorang berada di salah satu pulau, dia 500 tahun di sana beribadah. Dia hanya makan buah-buahan dan air yang mengalir di tempat sujudnya, di samping tempat sujud. Menjelang kematiannya, Allah sampaikan kepada malaikat, sampaikan kepada dia, di mana posisinya akan aku masukkan dia. Ditanya dia, wahai saudara, kira-kira kamu ini di surga apa di neraka? Kata dia, saya wajib di surga. Saya 500 tahun beribadah, mata saya belum pernah memandang maksiat, telinga saya belum pernah mendengarkan aib-aib orang apa segala, mulut saya tidak pernah menyakiti seseorang pun, dan saya pun tidak pernah memakan syubhat, masakan-masakan yang dimasak, masakan-masakan warung. Saya hanya memakan dari buah-buahan. Air pun saya hanya minum air yang mengalir, dan saya tidak pernah menyakiti hati orang lain. Saya pasti masuk surga dong, tidak ada yang lain. Kata Allah, wahai malaikatku, coba keluarkan 1 biji matanya, timbang ke 1 timbangan dengan kenikmatan yang dilihat oleh biji matanya selama 500 tahun. Setelah ditimbang, ternyata kenikmatan memandang jauh lebih berat daripada ibadahnya selama 500 tahun. Kata Allah, kalau begitu engkau harus masuk ke dalam neraka. Lalu dia mengatakan, ya Allah, kalau begitu masukkanlah aku ya Allah ke dalam surgamu karena rahmatmu ya Allah. Maka Allah mengatakan, kalau begitu aku masukkan engkau ke dalam surga karena rahmatku. 500 tahun ibu. Kata para alim ulama, saya beberapa bulan yang lalu dari Pakistan, kemudian juga langsung ke Qatar, ke Saudi, berjumpa selalu dengan ulama. Selalu saya bertanya, apa yang dia katakan itu benar. Kalau 1 saja biji mata harus dibayar beribadah maksimal 500 tahun, bagaimana dengan 2 biji mata? 2 biji mata, maka harus ditambah lagi 500 tahun. Berarti 1000 tahun kita beribadah belum tentu diterima oleh Allah. Ditambah lagi dengan mulut yang sering menyakiti hati orang lain, maka dia harus 500 tahun lagi. Ditambah dengan 2 kuping, adalah 1000 tahun lagi, ya sudah 2500 tahun. Ditambah 2 kaki, 2 tangan, berapa ribu tahun kalian beribadah
belum tentu bisa mendapatkan surga Allah. Maka diantaranya di sini kita duduk di majelis ilmu adalah bagian daripada rahmat yang Allah curahkan kepada kita, akan mempermudah kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Dunia ini dikatakan adalah mazra'atul akhirah. Dunia ini sebenarnya adalah kebun untuk kehidupan akhirat. Kalau kita tidak pandai berkebun dan kita asal-asalan berkebun, maka kita juga akan memetik dari hasil usaha kita. Kita capek-capek berkebun, duduknya di majelis ilmu, cari menuntut ilmu. Kemudian belum lagi wanita ini berkhidmat di rumahnya, meladeni anak-anaknya, suaminya, mengatur rumah tangganya, berat. Ya. Hanya dengan ini Allah bisa mudahkan dia masuk surga. Maka dikatakan bahwa agama tersebar ini dikarenakan wanita yang hebat. Khadijah adalah wanita konglomerat yang dia tidak tergiur lagi dengan materi. Kekayaannya Khadijah itu pernah dihitung berapa triliun, karena dia punya emas-emas yang luar biasa. Ya. Sehingga kata para masyayikh ulama, sekiranya dia tidak menemukan orang yang akhlaknya luar biasa, itu Rasulullah, maka Khadijah tidak akan ada orang yang bisa meminangnya. Karena dia sudah tidak terkesan lagi dengan dunia. Dia tidak terkesan lagi dengan kegantengan laki-laki, dengan kehebatan jabatan laki-laki, tidak. Tapi ketika dia bersama Rasulullah, dan Rasulullah ya berada di bawah, apa istilahnya, dia berbisnis bersama Rasulullah, dia melihat akhlak yang luar biasa. Di sini dia terpukau. Ketika Khadijah ingin, jadi justru Khadijah yang meminta kepada Abu Talib, ya paman Rasulullah, untuk menikah. Ya. Itu datang orang-orang Quraisy yang bisnismen, yang kaya raya, tajir, tapi tidak terkesan beliau. Dia ingin kepada Rasulullah. Nah, artinya apa? Agama ini tersebar sampai sekarang ini dikarenakan ada wanita yang hebat ya di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hampir saja semua nabi yang istrinya menentang atau tidak sejalan dengan profesi daripada suaminya, kurang pengikutnya dan tidak berkembang ya umatnya. Nabi Nuh ya 950 tahun dia hanya mendapatkan 83 orang karena istrinya menentang. Nabi Lut hanya beberapa orang saja ya karena istrinya menentang. Tetapi semua nabi-nabi yang didukung oleh istrinya seperti Nabi Ibrahim ya, Sarah dan Hajar ya, menjadi umat ya. Sampai sekarang ini manusia tawaf, sa'i, haji dan umroh ini karena doa Nabi Ibrahim. Nabi Isa tidak punya istri ya. Tidak ada wanita yang mendukungnya, terbatas. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disertai oleh Khadijah. Khadijah mengatakan menjelang kematiannya, "Ya Rasulullah, aku minta serbanmu yang sering kamu pakai itu untuk menemani aku di dalam kubur." Kata Rasulullah, "Ya Aisyah, sebanyak ini harta yang kamu korbankan buat agama ini. Engkaulah yang menolong aku ketika aku menerima wahyu. Ketika semua orang Quraisy menendang aku, mengejek, menghina aku, engkaulah yang melindungi aku.
Engkau habiskan seluruh hartamu untuk agama ini ya Khadijah. Kenapa hanya sekedar sorban saja kamu minta? Kenapa tidak minta yang lain? Kata Khadijah, ya Rasulullah, sorbanmu ini kau pergunakan dalam dakwah. Maka biarkanlah sorban ini melilit tubuhku di dalam kubur. Semoga aku bisa dibangkitkan bersama engkau di dalam sorga. Coba. Dan ya Rasulullah, kalau sekiranya kematianku, ya Allah telah tentukan, lalu engkau kekurangan dalam dakwah ini, masih saja bisa tulang-tulangku engkau pergunakan, ya, untuk membangun jembatan atau apa, galilah ya Rasulullah, keluarkan tulang-tulangku ini untuk menyokong dakwah. Hadirin rahimakumullah, ini yang kita katakan bahwa wanita ini sangat luar biasa. Wanita ini tidak akan bisa sukses jaya dunia ini tanpa wanita. Karena di rahim wanita lah yang melahirkan seluruh nabi-nabi. Tapi ketika wanita ini tidak terkondisikan, jauh daripada majelis-majelis ilmu seperti ini yang kita katakan kasihan. Apalagi kalau sudah tidak dapat bimbingan dari sang suami. Ya, bagaimana mereka ini? Ya, kata para alim ulama, kalau agama itu tidak ada di dalam rumah, artinya ibu-ibu tidak belajar agama yang maksimal, memahami, maka agama itu hanya sampai di pagar saja, pagar rumahnya. Sementara dalam kehidupan 24 jam, ibu-ibu ini adalah sebagai madrasah, ya al-ummuhat madrasatun li auladiha. Wanita ini adalah madrasah sekolah bagi anak-anaknya. Dia akan bisa melihat bagaimana cara tidur ibunya, bagaimana cara makan ibunya, bagaimana cara berdialog, berbicara ibunya. Jadi kalau ibunya kasar, anak-anak itu pasti kasar. Kalau ibunya rapi, anak-anak ini akan rapi. Karena 24 jam dia melihat ibunya. Maka para alim ulama mengatakan begitu pentingnya ibu-ibu ini menambah wawasan keilmuannya, khususnya bagaimana melakukan tarbiyah dan pengkondisian di dalam rumahnya. Hadirin rahimakumullah. Ada beberapa hal, ya, karena dikatakan ini ada ulama yang saya catat dia punya dan ibu bisa mencatatnya. Dikatakan bahwa keindahan itu ada 3. Keindahan yang pertama itu adalah pada rupa. Ya. Ini adalah keindahan yang paling rendah. Ya. Adalah keindahan rupa. Tapi ini yang dikejar oleh wanita-wanita. Operasi plastik, apa saja yang dilakukan, hanya untuk mempercantik dirinya. Padahal ulama mengatakan kecantikan itu di dalam perut ibu, di situ dibuat. Ya. Di dunia ini bukan untuk mempercantik tubuh lagi, tetapi mempercantik amal. Ya. Jadi ala kadarnya kita, apa yang Allah berikan udah. Kita hanya memang dianjurkan berdandan untuk suami semaksimal mungkin, secantik-cantiknya. Jadi keindahan yang paling rendah itu adalah keindahan rupa. Maka kita jangan terkesan ada teman kita jelek, lantas kita lebih prioritaskan teman kita yang cantik. Belum tentu. Jangan casingnya saja yang cantik, dalamnya kurang baik. Ya. Maka kita ini tidak boleh membeda-bedakan. Karena Rasulullah mengatakan, la tahtakir mandunaka palikulli syai'in maziyah. Jangan engkau menghina saudaramu, karena bisa jadi orang yang kamu hina itu jauh lebih baik daripada dirimu. Yang kedua adalah keindahan menengah. Apa keindahan menengah ini? Adalah keindahan tutur kata. Percuma cantik kalau tutur katanya menyakitkan orang lain. Percuma profesor, doktor hebat, tapi kata-katanya selalu menyakitkan. Dan orang kadang-kadang tidak mau duduk bersama dia. Kenapa? Selalu menyinggung orang lain. Tapi menjaga tutur kata
ini adalah keindahan yang kedua. Siapa yang mampu menjaga ya dari antara dua bibirnya dan dua kakinya atau dua pahanya, maka aku jamin dia surga. Berarti kehormatan dan lisan kita. Maka dalam taklim ini kita berusaha supaya mulut kita ini selalu disenangi oleh sahabat dan kawan. Dan dia akan menjadi mutiara-mutiara yang menyejukkan ketika kita bawa ke rumah. Kita tuturkan kepada suami, kepada anak, anakku saya, suamiku saya, ya. Begitu juga sang suami, tidak boleh kasar terhadap istrinya, dia harus penyayang. Karena dikatakan bahwa wanita ini, ya, kenapa wanita itu, ya, dikatakan ya al-mar'ah, bahasa Arabnya dia identik dengan al-mir'ah. Al-mir'ah itu kaca. Kaca ya Bu? Ya, cermin. Kok sama tulisannya kalau tidak dikasih baris? Al-mar'ah, laki cermin adalah al-mir'ah. Satu fathah, satu kasrah. Ya. Fathah al-mar'ah, kasrah ya, al-mir'ah adalah cermin. Karena wanita itu selalu identik dengan cermin. Ya, mungkin kalau ibu-ibu diperiksa tasnya pasti ada cermin di dalam. Kenapa? Karena katanya wanita itu karena merasa kurang pede, kurang apa, maka dia selalu melihat kecantikannya, melihat wajahnya. Tapi insya Allah itu sebenarnya untuk kebaikannya. Untuk apa? Supaya suaminya melihat dia lebih cantik, teman-temannya juga melihat dia lebih baik, lebih cantik. Ya, tidak jadi masalah. Tapi jangan lupa membaca doa ketika bercermin. Ya. Allahumma kama hassanta khalqi fa hassin khuluqi. Sebagaimana engkau telah menciptakan keindahan wajah dan tubuhku, maka perbaiki juga akhlakku ya Allah. Supaya terkesan di sana. Nah, keindahan yang kedua ini adalah keindahan tutur kata. Ya. Tadi saya sampai kemana Ibu? Kok sampai apa tadi? Keindahan ada tiga. Ya. Keindahan ya. Ya. Jadi pertama keindahan rupa itu paling rendah. Tapi ini yang sekarang orang kejar seluruh dunia. Sampai tidak memperdulikan tutur kata yang baik. Yang penting cantik. Tapi kalau dia menyakitkan hati suaminya, coba lihat. Makanya kebanyakan rumah tangga yang hancur itu, istri cantik, suami ganteng, tapi berantakan. Kenapa? Karena tutur kata tidak benar. Sang suami pun kasar terhadap sang istri. Nah, ini kita tadi membahas masalah kaca. Karena wanita ini identik dengan cermin dan kaca, maka kalau wanita ini, kan kaca itu harus dibersihkan ya Bu ya. Kalau dibersihkan terlalu keras, dia retak. Dan kalau sudah retak sulit untuk diperbaiki lagi. Memang bisa sekarang ada alat lem sampai bisa, tapi masih ada bekas-bekasnya. Makanya di mana-mana itu saya juga selalu ceramah kemana-mana. Jaga perasaan istri, jaga perasaan ibu, jaga perasaan wanita. Jangan disakiti, karena kapan tersakiti retak, dan retaknya itu sulit untuk dimurnikan kembali. Kecuali iman inilah yang memoles, insya Allah mudah-mudahan bisa untuk kembali. Dan kalau dia dibiarkan, dia akan pudar. Kita nggak bisa menatap wajah kita, karena tidak ada bayangan, yang hilang dia punya lensa, ya, karena dibiarkan. Begitu juga wanita ketika dia dibiarkan, tidak ada pendidikan dalam rumah tangganya, suami abai terhadap pendidikan istri, maka akhirnya istri nelonjak, mau pergi mau apakah tidak pernah minta izin sama sang suami. Nah, akhirnya hambar rumah tangga. Maka di sini diperlukan, maka harus ada kesamaan. Ya, suami merawat cerminnya dengan pelan-pelan, tidak menyakitkan, tidak sampai retak, tapi tidak boleh dibiarkan, karena dikatakan wanita ini diambil dari tulang rusuk suami yang bengkok.
Jadi kalau dia dikerasi, dia akan patah, dan kalau dia dibiarkan, dia akan tetap bengkok. Tapi pelan, akhirnya dia akan bisa menjadi lurus. Maka wanita ini keindahan yang kedua adalah keindahan tutur kata. Dan keindahan yang ketiga adalah keindahan rohani. Hati rohani kita ini. Ya. Dan ini kita tidak bisa lakukan kecuali bagaimana kita banyak mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Percuma cantik, percuma tutur katanya, karena banyak orang Pak istilahnya mujamalah. Mujamalah itu apa ya Bu ya? Oh kalau sama kita, oh begini ya Pak, begini ya Pak. Tapi berbeda dengan ucapannya. Munafik. Apa Bu? Munafik. Ya munafik. Tapi artinya ada istilahnya, waduh indah sekali tutur katanya. Kalau dia menggombal orang istilahnya, waduh gampang sekali. Tapi berbeda dengan ucapannya. Ya. Nah, kalau rohani yang diperbaiki itu identik dengan kalbu. Rasulullah mengatakan, inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalb. Di dalam diri manusia ada segumpal darah. Kalau segumpal darah ini baik, maka baik seluruh organ tubuh manusia. Namun ketika di dalam organ tubuh manusia ini buruk, rusak, maka buruk seluruh organ tubuh manusia. Ala wahyal qalb. Apakah itu? Itulah hati manusia. Ini keindahan yang paling penting. Karena ketika baik kalbunya, hatinya, cara pandangnya baik, tidak sinis dan tidak cepat berburuk sangka. Tetapi kalau ininya rusak, baru melihat orang sudah penuh dengan cacian di dalam hatinya, buruk sangka terhadap apa yang dia lihat, ya. Padahal belum tentu sesuai dengan apa yang nampak. Ketika hati benar, cara pandangnya benar, cara berpikirnya benar, ya, hatinya tenang, ya, orang-orang yang ada di lingkungannya pun merasa tenang. Kenapa? Karena segumpal darah ini baik. Dan itu insya Allah makanya ada orang kelihatan awet muda, karena dia berusaha membersihkan hatinya. Ya, ada orang sudah 60-70 tahun tapi kelihatan masih muda. Ya, karena apa? Dia hilangkan, nggak mau banyak pusing, dia mau bersihkan hatinya dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka ini yang penting. Tapi kalau rusak, cara pandangnya rusak, mendengar yang baik pun buruk artinya, ya, karena dia sepelekan terjemahannya. Melihat sesuatu buruk persepsinya, berpikir yang buruk, ya, melangkah ke tempat yang buruk. Kenapa? Karena segumpal darah ini kotor, dan itu bisa terkontaminasi dengan banyaknya dosa-dosa kecil yang kita lakukan, ya, dan ini akan menjadi satu tetes keburukan dalam hati, akhirnya menjadikan hati menjadi gelap. Hadirin rahimakumullah. Kemudian ada yang paling mahal. Apa itu? Keindahan jiwa. Ya, kalau roh tadi itu melingkup seluruhnya. Ya. Tapi kalau jiwa itu manifestasi daripada kalbu, ya, hasil daripada kalbu ini jiwa. Ya. Dia bisa menjiwai hatinya. Dia berpikir, apakah ini sesuai dengan ya perintah Allah atau tidak? Jadi jiwa yang tenang itu, an-nafsul mutmainnah, ya, dia adalah selalu berpikir wara, berpikirnya terbuka, ya, tidak gampang menganalisa sesuatu atau mengatakan ini buruk, tidak. Dia betul-betul tabayun,
Apakah dari suaminya, dari anaknya, dari istrinya, dari mana saja, dia tidak gampang menjatuhkan ya hukuman kepada orang lain. Karena jiwanya baik. Dan jiwa baik ini ketika kita kosongkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia ini, Pak, Ibu, ketika dia diciptakan Allah, ya. Waktu manusia diciptakan Allah berikan dia mulut, dia katakan, untuk apa mulut ya Allah? Ketika di dalam perut sang ibu, Allah mengatakan, ini kamu pakai untuk makan. Kata si janin, aku nggak pakai mulut, aku pakai plasentaku. Diberikan mata, dia katakan, untuk apa ya Allah? Aku tidak memandang di dalam perut ibuku. Dikasih telinga untuk apa? Aku tidak mendengar. Dikasih tangan untuk apa tangan ya Allah? Hanya mempersempit aku. Dikasih kaki lebih sempit lagi. Aku mau melangkah kemana? Ibuku kalau ke mall, saya ikut ke mall. Ibuku kalau ke masjid, saya ikut ke masjid. Ibuku ke toilet, saya ke toilet. Ngapain pakai kaki? Adakah bayi-bayi itu memahami bahwa ada alam setelah alam rahim? Enggak. Lalu Allah menyampaikan, alastu bi rabbikum? Qalu bala. Apakah bukan aku Tuhanmu yang engkau harus percaya dan engkau harus taati, tunduk dan mengikuti? Janin ini semuanya mengatakan, benar, bala ya Allah, benar engkaulah Tuhanku, syahidna. Jadi semua yang lahir dalam kondisi fitrah, Yahudi, Nasrani, Majusi, semuanya dalam kondisi Islam. Fa abawahu yuhawidani au yumajjisani au yunasirani. Orang tuanya lah yang menjadikan dia Majusi, Yahudi dan Nasrani. Tapi pada dasarnya tidak ada wa yuslimani menjadikan dia Islam, tidak. Tapi dikatakan ini fitrah. Maka ketika dia lahir, barulah dia tahu bahwa ternyata baru mata ini berfungsi, telinga berfungsi, mulut berfungsi, tangan dan kaki berfungsi. Lalu ketika dia lahir dalam kondisi tidak memiliki apa-apa, dalam kondisi telanjang, tidak punya ilmu, ditaruh di tong sampah, akan mati kalau tidak ada yang merawatnya. Dia perlu ada kasih sayang dari orang tuanya, dan itu adalah kasih sayang yang Allah teteskan ke dalam orang tua. Lalu dia tumbuh besar. Setelah berilmu, Allah sampaikan, wahai hambaku, beribadalah, sholatlah, zakatlah, puasalah, hajilah kalau mampu. Lakukan apa-apa yang telah ditentukan di dalam syariat agama ini. Apa kata dia? Untuk apa? Untuk apa salat? Untuk apa berimpak? Untuk apa naik haji? Untuk apa bersedekah? Untuk apa? Untuk apa? Kalau saya mati jadi tanah. Dia enggak sangka bahwasanya ada konsekuensi daripada kehidupan. Maka Allah mengatakan, ahasiban nasu ayyutraku, ya, ayahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia dibiarkan dia bisa bebas hidup ya tanpa diuji oleh Allah? Apakah dia bebas melakukan sesuatu tanpa ujian datangnya dari Allah Subhanahu wa taala? Lalu Allah mengatakan, hai hambaku, kamu lakukan kebaikan sekarang, ada yang namanya alam akhirat. Alam akhirat itu jauh lebih besar daripada alam dunia. Seperti bagaimana besarnya alam dunia, Ibu, dibanding dengan besarnya alam rahim, ya, dibanding dengan alam rahim, maka mungkin satu perut ibu kita jutaan triliunan belum ada yang bisa mendeteksi berapa besar daripada ya perut ibu kita ini, baru bisa sama besarnya luasnya dunia ini. Begitu juga akhirat. Kita ini melakukan kebaikan, ini hanya berupa laptop saja. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebesar biji atom, dia akan dapatkan kebaikan itu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang melakukan keburukan walaupun sebesar biji atom, maka dia akan dapatkan keburukan itu. Maka konsekuensinya adalah ketika dia perbaiki kalbunya,
Maka waktu jantung hati ini, qalbu ini diciptakan oleh Allah, maka malaikat mengatakan, ya Allah, aku tahu fungsi mata untuk memandang, aku tahu fungsi telinga untuk mendengar, aku tahu fungsi tangan dan kaki untuk menjamah dan melangkah. Tapi yang satu ini apa ya Allah? Yang kau letakkan pada hati, pada di dalam dada manusia. Kata Allah, disitulah aku bersemayam di dalam hati manusia. Maka kata di dalam satu hadits dikatakan, dunia ini ketika kita selalu berinteraksi dengan apa yang ada di dunia ini, maka ini yang terkesan di dalam hati kita. Bagaimana bisa Allah masuk ke dalam hati kita? Yang ada rumah, perabot, yang ada mobil, yang ada ini, kebun, yang ada sawah, empang, yang ada kekayaan tambang, yang ada apa. Lalu kalau ini yang mendominasi manusia, kapan Allah masuk ke dalam diri kita? Dan tempatnya Allah itu di sini. Maka inilah lewat majelis taklim kita berusaha membuka hati ini, satu demi satu atribut dunia ini kita campakkan, ya, kita tanggalkan dan mulai memasukkan Allah dan Rasulnya di dalam hati ini. Nah, inilah kita baru mau masuk sekarang. Saya mohon maaf, semestinya tadi dari jam 9 harus kita bahas ini, ya, bahwa penyakit-penyakit sekarang ini sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian, ya. Di antaranya adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut akan mati. Sekarang ini dengan kehidupan yang sangat luar biasa ini, Ibu, ya. Kalau kita tidak bersandar kepada Allah dan Rasulnya, kita akan ikut arus dengan arusnya dunia yang luar biasa ini, ya. Lalu kata Rasulullah, dunia ini bagaikan wanita tua yang hidupnya sudah ribuan tahun, tapi dipoles, ya, kayak cantik, ya. Inilah dunia sudah semenjak Nabi Adam ini dunia, langit itu ini langit yang ada yang kita tatap, matahari itu matahari yang ada, bulan itu juga, dan Allah yang menciptakan. Jadi dunia ini sudah sangat terapu. Bahkan Rasulullah SAW, ya, selalu mengatakan, ya, hati-hati dengan propaganda dunia, karena propaganda dunia ini penuh dengan penyakit, ya, dan penyakit itu, ya, bertengger di dalamnya setan-setan ini, karena setan itu mengalir di dalam tubuh manusia bagaikan darah yang mengalir di urat-urat kita. Makanya setan itu, Bu, mulai santai-santai dia berbuat. Sampai dikatakan, kenapa kok kamu seperti ini? Kata setan, manusia jauh lebih setan dari kamu. Lebih dahsyat setannya manusia daripada kamu. Jadi dikatakan, sungguh tipu daya setan itu lemah, tapi tipu daya wanita itu kuat. Dalam Al-Quran, ya. Tipu daya setan itu biasa, karena setan hanya membisikkan kita, udah tidur aja, nggak usah salat dulu, tuh nggak ada paksaan, ya. Udah nggak usah bayar zakat dulu, nanti sholatnya, udah nanti kamu nggak usah pakai kerudung dulu, biar terbuka aja supaya orang lihat. Tenang, ikut dah perkembangan. Jadi pengaruh setan ini biasa gitu kan. Tapi yang menjadi berat itu ketika seorang wanita sudah terkontaminasi dengan kesetanan, maka jauh lebih dahsyat. Dia akan bisa menghancurkan negara, dia akan bisa menghancurkan apa saja. Kenapa? Karena inna kaida syaitani dhaif wa kaidahunna ya qawi. Sangat kuat. Tipu daya wanita ini sangat kuat, ya. Maka setidak-tidaknya wanita sekarang ini kembali ke rumahnya untuk mulai kita mengatasi rumah tangga kita. Tidak ada istilah terlambat, Ibu. Anak-anak sudah terlanjur, nggak apa-apa, tetap didoakan. Aduh maaf ini Pak Ustadz, saya baru sekarang ini taubat, anak saya sudah terlanjur begini, nggak ada. Tetap didoakan, tetap kita merangkul, tetap kita datangi,
termasuk suami, kita saling memaafkan. Nah, kunci semuanya itu, ya kan tadi apa judul kita punya masalah sekarang? Ya, penyakit dunia hanya bisa disembuhkan dengan ya ibadah kepada Allah dan mengokohkan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan. Ya. Ini hadis yang saya sampaikan tadi. Rasulullah mengatakan, "Inna fil arsy manabira min nur." Di arsy Allah nanti ini ada bangunan-bangunan yang terbuat daripada cahaya. Bangunannya itu kayak mimbar. Kayak mimbar-mimbar. Bangunannya terbuat dari cahaya, akan ada di dalamnya sekelompok manusia pakaiannya terbuat dari cahaya. Ini hadis yang saya sampaikan tadi. Inna fil arsy manabira min nur, 'alaiha qaumun thiyabuhum nur wa wujuhuhum nur. Di samping arasnya Allah ada satu bangunan yang mana bangunan itu terbuat dari cahaya. Di dalamnya ada sekelompok manusia yang memancarkan cahaya, ya, dan pakaiannya terbuat dari cahaya. Di India ada orang yang terkaya India, Bu. Itu ada pakaiannya, pakaian sutranya yang dibalut dengan berlian sampai 400 miliar. Bagaimana baju satu baju 400 miliar? Ya Allah, intan berlian, diamond. Ya, di setiap apa disulam, di apa itu dijaga. Sehingga kalau dia masuk ke dalam cahaya, itu cahaya kayak redup. Dia yang betul-betul kayak gimana? Nah, ini Allah mau mensinonimkan, mau membandingkan, yang di dunia itu tidak ada apa-apanya, hai manusia. Di arasnya Allah nanti ada satu bangunan yang terbuat dari cahaya. Di dalamnya ada sekelompok manusia yang pakaiannya terbuat dari cahaya, wajahnya memancarkan cahaya. Sahabat penasaran, siapa mereka ya Rasulullah? Apakah golongan para nabi atau orang-orang yang mati syahid? Kata beliau, bukan. Saya pun bertanya, ya Rasulullah, kalau begitu sampaikan kepada kami siapa mereka ini. Maka Rasulullah mengatakan ada 3. Bu, dicatat. Yang pertama, al-mutahabbuna fillah. Orang yang saling mencintai karena Allah. Ibu-ibu sesama majelis taklim saling mencintai karena Allah. Bukan karena keturunan, bukan karena satu etnis. Ini suku Jawa, ini suku Sunda, ini Madura, ini Sulawesi, ini Kalimantan. Enggak. Di dalam majelis dia duduk bersama, saling rindu ingin berjumpa, saling memberi hadiah, saling menasehati, saling membantu, dan dia betul-betul mencintainya karena Allah, berjumpa karena Allah, berpisah karena Allah. Bagaimana lagi yang bercinta antara suami dengan istri? Dia cinta suaminya karena Allah, sang suami cinta istrinya karena Allah, sehingga melahirkan generasi-generasi Al-Quran karena Allah. Anak mencintai orang tuanya karena Allah, ya mencintai ibunya karena Allah. Ini semuanya akan bisa menempati tempat yang tadi, ya, di dalam surga Allah. Maka cinta sekarang ini sudah mulai pudar. Cinta inilah, maka Allah mengatakan, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Wajib cintaku kepada orang yang saling bersaudara, bersahabat, bercinta karena Allah. Tuh, wajib cintanya Allah. Dalam satu hadis dikatakan, inna rajulan zara akhan lahu fi hadhil qaryah. Ada satu orang pemuda yang ingin mengunjungi sahabatnya di kampung yang berikutnya, kampung lain. Fa'arsadallahu malakan. Lalu Allah mengirim satu malaikat ingin bertanya kepada orang ini. Maka malaikat itu berubah wujud jadi manusia. Dan malaikat bertanya, ila aina dhahib? Kemana engkau akan pergi wahai saudara? Kata pemuda ini, ila akhan li fi hadhil qaryah. Aku akan menjumpai saudaraku di kampung sebelah ini.
Kata malaikat, hal min syai'in tarubbuna alaih. Apakah ada sesuatu yang kamu mau bawakan hadiah untuk dia, atau kamu mengharapkan sesuatu dari dia? Adakah bisnis atau apa sehingga engkau yang menjalin persaudaraan, persahabatan? Kata pemuda ini, la illa inni uhibbuhu fillah. Aku tidak bawa apa-apa, aku orang miskin, dan saya juga tidak mengharapkan saya mau bertamu untuk mendapatkan teh, minuman atau apa, kue dari dia, enggak. Tapi aku datang karena aku cinta karena Allah. Malaikat mengatakan, kalau begitu aku laporkan dulu kepada Allah, karena aku hanyalah malaikat. Apa kata Allah setelah dilaporkan? Sampaikan kepada dua orang yang ingin menyambung hubungan persaudaraannya itu, bahwa sebelum dia sampaikan cintanya kepada saudaranya, aku yang terlebih dahulu mencintai dirinya. Allahu Akbar. Kalau sudah Allah mencintai diri kita, ibu mau kemana? Masya Allah, apa yang kita inginkan? Dan itu baru satu orang. Bagaimana kalau berapa orang ini majelis taklim, kita satukan hati kita, saling menolong, saling nasihat menasihati. Ya, mungkin ya WA kita tidak pergunakan untuk ngerumpi, tapi mempergunakan saling menasihati, saling apa? Gak jadi masalah. Kita sampaikan seperti itu. Ya. Wujudkan cinta. Apalagi suami istri yang berkhidmat untuk suaminya. Bahkan dikatakan wanita ini paling gampang masuk surga. Ya. Idza shalla salataha wa shoma shaumaha wa adda zakataha wa hajja baitaha wa ata'a zaujaha dakhalal jannah haitsu masya'a. Apabila wanita ini salat tepat pada waktunya. Jadi ini PR kita, ibu. Usahakan ibu dalam dimanapun berada salat tepat waktu. Karena wanita artinya tidak ada kewajiban untuk salat berjamaah di masjid. Maka dia semakin tertutup di rumahnya, bahkan dikatakan semakin tinggi pahalanya. Tapi tidak boleh dilarang kalau dia mau datang ke masjid, karena ada hadisnya Nabi, wala tamna'u ima'akum 'anil masajid. Jangan kau larang wanita-wanitamu kalau dia merasa aman mau salat di masjid, tidak apa-apa. Tetapi wanita yang baik, wanita yang mau sholat di rumahnya, bahkan di dalam kamar yang tersembunyi, ya semakin tinggi nilainya. Kenapa? Karena wanita ini kadang-kadang ada sifat riaknya juga, mau memperlihatkan kepada wanita yang lain. Ya, tetapi kalau dia mau tersembunyi, semakin tinggi nilainya. Maka Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, apabila wanita ini sholat tepat pada waktunya, wasama saumaha, dan berpuasa di bulan Ramadan. Wah, ada zakatah, lalu dia mengeluarkan zakatnya, dan dia naik haji kalau dia mampu. Tapi yang paling penting, dia taat kepada suaminya, dia menjaga kehormatan dirinya dan taat kepada suaminya, maka dia berhak masuk surga dari pintu mana saja dia mau masuk ke dalam. Ini ada 8 pintu surga, dan wanita ini bisa memasuki dari 8 pintu tersebut. Allahu Akbar. Jadi hadirin rahimakumullah, nah ini. Nah, penyakit-penyakit dunia ini begitu banyak, dan paling tinggi daripada penyakit dunia itu adalah ketika manusia sudah takut mati, cinta dunia. Ini yang al-wa'an, disebut al-wa'an. Nah, salah satu obat untuk menterapi kita jangan sampai terkontaminasi dengan dunia dengan segala atribut yang akan menghancurkan kita, dengan memunculkan persaudaraan, persahabatan di antara kita. Pilih orang-orang yang saling mampu menasihati. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian ini adalah umat yang terbaik. Kapan menjadi umat terbaik? Yang memuji kita ini Allah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ketika kamu dikeluarkan untuk manusia lainnya. Artinya gara-gara kita orang ini menjadi baik. Bukan hanya memperbaiki ibadah sendiri, bukan. Tapi gara-gara dirinya banyak saudaranya itu dia selamatkan dari kejahilian di dalam rumah tangganya. Dia datang untuk merubah itu sampai dia taat kepada Allah. Jadilah kalian kunci, kun miftahan lil khair. Jadilah kalian kunci untuk menjadikan orang lain itu menjadi baik.
Kun miftahan, jadikan dirimu kunci kebaikan bagi seseorang. Ini. Dan janganlah engkau menjadi penutup atau pembuka daripada keburukan orang lain. Kun miftahan lil khair mighlaqan lisyarr. Jadilah engkau kunci pembuka kebaikan bagi orang lain dan penutup dari keburukan orang tersebut. Jangan gara-gara kita keburukan orang lain terungkap atau dia bisa buruk gara-gara kita. Tapi jadilah kita menjadikan orang lain menjadi lebih baik dan dia bisa berprestasi melakukan kebaikan-kebaikan itu gara-gara kita. Maka Rasulullah mengatakan man dalla ala khairin kamithli tawabi fa'ilihi. Siapa yang menunjuki orang lain satu kebaikan, maka semua kebaikan yang dilakukan orang tersebut tertransfer kepada dirinya tanpa mengurangi kebaikan orang tersebut. Ya. Nah ini Bu. Kemudian hadirin rahimakumullah, saya kembali lagi kepada yang tadi saya katakan apa tadi? Ketiga, cahaya. Cahaya. Oh iya. Jadi ini yang pertama, al-mutahabbuna fillah. Orang yang saling mencintai karena Allah. Yang kedua, yang mendapatkan cahaya pada hari kiamat adalah al-mutajalisuna fillah. Orang yang duduk-duduk karena Allah. Mana itu yang duduk-duduk karena Allah? Bu, yang mana? Nah, ini dia. Duduk-duduk karena Allah. Bukan duduk di pinggir jalan, cari kutu apa segala atau apa. Ya, bukan, tapi duduk inilah. Duduk-duduk di majelis ilmu. Kami tahu ibu-ibu itu punya kesibukan yang luar biasa, tapi sengaja mengosongkan waktunya datang ke tempat ini. Sampai tadi kami nyasar, saya katakan, waduh cepat ini, kalau enggak kasihan 1 jam ini sudah hilang waktunya ibu-ibu. Saya dari Bogor tadi Bu, berangkat jadi jam 6 lewat. Kok baru sampai di sini? Macetnya luar biasa, Masya Allah. Ya. Habis salat subuh siap-siap, 6 lewat, ya sekitar setengah 7, kami udah start. Tapi Allah mentakdirkan dia sampai sekarang. Nah, al-mutajalisuna fillah, orang yang duduk di dalam majelis ilmu. Bahkan dikatakan kalau memang bisa juga buat majelis di rumah kita. Ya. Apakah kita bisa membaca Riyadhus Shalihin? Ya, yang ada terjemahannya. Nah, coba kita kumpul istri, anak, ya, siapa yang ada dalam rumah tangga kita, suami. Kemudian suami membaca bab sholat. Ya, wah, 1 hadits, 2 hadits, lihat terjemahannya, baca terjemahannya. Kalau nggak bisa baca huruf Arabnya, ya. Nanti besok dibuat jadwal sang ibu yang membaca, lusanya sang anak yang membaca. Waduh, ini luar biasa. Ini majelis-majelis ilmu yang Allah mengatakan kumu magfuran lak. Siapa yang melakukan majelis ilmu apa di masjid atau di rumahnya, maka selalu malaikat mengatakan bangunlah, dosamu telah dihapuskan oleh Allah. Sesuatu hal yang luar biasa. Nah sekarang berapa banyak di lingkungan kita ini rumah ribuan, tapi yang hadir di majelis taklim hanya berapa orang. Nah ini kita bersyukur, ya Allah, Engkau pilih aku ya Allah hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan aku juga bisa menjadi cahaya buat ibu-ibu yang lain ketika aku kembali ke rumah-rumah. Jadi ada majelis taklim bukan hanya di masjid, tapi majelis taklim juga kita adakan di rumah dan kita buat halaqah. Ya. Kemudian membaca sambil membaca pembukaannya atau membaca ayat Al-Qur'an, atau kemudian kita saling mengkaji Al-Qur'an yang kita baca pelan-pelan, Al-Fatihah dulu atau 10 surah yang terakhir, ya, mulai daripada Alam taro kaifa, kemudian liila fi Quraisy, ya, kemudian ara'aita, kemudian inna a'taina, kemudian qul ya ayyuhal kafirun, kemudian idza jaa nasrullah, kemudian tabbat yada, baru masuk qul huwallahu ahad, qul a'udzu rabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ini dulu 10 supaya kita hafal baik-baik dan makhrajnya bagus supaya kita pergunakan untuk sholat. Ini akan memberikan cahaya pada hari kiamat nanti. Yang ketiga, al-mutazawiruna fillah. Orang yang saling menziarahi saudaranya karena Allah.
Jadi sempatkan waktu ke tetangga-tetangga kita berkunjung, silaturahmi. Dan ternyata para ulama memberi solusi bahwa ketika ibu-ibu itu berkumpul di majelis ilmu, ini sama dengan saling menziarahi. Jadi jangan hambar habis ini langsung bubar saja begitu. Ya salaman atau pertama datang, saling bagaimana keadaannya ibu, bagaimana anak-anak, bagaimana ini apa ya solusi yang bisa kita selesaikan ya secara bersama. Maka nah begitu juga bapak-bapaknya, ya bapak-bapaknya sudah lewat waktunya ibu. Bisa sampai jam 10:30 atau jam 12. Ini, saya akan masuk nanti tentang ada dua manusia. Apa sifat manusia itu wahadainahun najdain. Kami telah berikan dua keberadaan manusia sifat yang baik, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Telah diberikan kepada manusia ini dua, jalan takwa dan jalan maksiat fujur. Terserah dia mau pilih yang mana. Ya. Nah ini kami baru mau tentang tadi hadis tentang ya masalah persaudaraan. Karena ini Allah mengatakan ya wajib cintaku kepada orang yang bersaudara karena Allah. Allahu Akbar. Ya. Yang kedua adalah duduk di majelis ilmu atau halaqah dzikir. Ya. Ini saya teringat sedikit ketika Juwairiyah istri Nabi itu duduk berzikir setelah salat subuh. Kan berarti Juwairiyah ini sudah duduk ketika Rasulullah mau pergi ke masjid untuk menjadi imam. Kemudian Rasulullah itu, jadi kalau bisa kita sampaikan kepada suami kita, ibu, sunnatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Salat sunnah 2 rakaat salat subuh di depan salat subuh itu lebih mulia daripada dunia dan seluruh isi. Tapi sekarang ini hanya sekedar pengetahuan biasa. Orang tidak yakin. Kalau mereka yakin, tidak akan ada masjid yang kosong kecuali sama dengan salat Jumat. Orang datang. Kalau dia yakin dengan hadits ini. Nah sekarang kalau saya hanya katakan begini, siapa yang sholat di Masjid Al-Ikhlas salat subuh, atau Pak Gubernur yang mengumumkan, ya, siapa yang sholat subuh di Masjid Al-Ikhlas ini akan dapat 500 juta. Banyak yang datang. Saya rasa orang yang dari Papua pun datang kemari, Bu. Paling tiketnya 10 juta, anggaplah 20 juta PP. Masih ada 490 juta, 450 juta. Semua orang akan datang. Dia akan lebih percaya perkataan daripada gubernur atau presiden. Dan benar setelah dia datang, apalagi dikatakan siapapun yang namanya manusia, datang ke Masjid Al-Ikhlas dapat 500 juta. Gak usah 500, 100 juta aja. Saya rasa bayi yang baru lahir pun baru digunting plasentanya dibawa ke masjid. Orang-orang yang dipenjara akan berusaha dibawa ke masjid. Kenapa yakin dan memang betul ada duit diperlihatkan. Tapi kenapa tidak percaya dengan ucapan Nabi? Sunnatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Salat sunnah 2 rakaat sebelum salat subuh lebih mulia daripada dunia dan seluruh isinya. Dan ibu bisa mempraktekkan di rumah. Ketika azan, ya, setelah azan selesai, ibu sudah ada di atas sajadah. Barulah salat 2 rakaat antara azan dan iqamat. Itulah salat sunat fajar. Lebih mulia daripada dunia dan seluruh isi. Jadi salat sunat ini mengalahkan orang diberikan tambang emas, tambang intan, tambang segalanya. Tapi orang belum yakin. Padahal Allah memberi dukungan dengan itu. Dalam Al-Quran dikatakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tiadalah Rasulullah menyampaikan satu statement, pernyataan, kecuali itu wahyu dari Allah. Jadi Rasulullah tidak pernah bohong. Jadi kalau 2 rakaat sebelum subuh itu benar lebih mulia daripada dunia. Karena dunia ini hanya bagaikan laptop. Coba 2 orang yang salat sunnah sudah 2 dunia. Dunia nggak menampung. Dunia cuma 1 kok.
Ya, bumi ini cuma satu. Kalau salat seorang yang salat sunat, berarti salat sunnah, berarti 100 dunia. Maka itu hanya berupa catatan, karena di akhirat jauh lebih luas. Sebagaimana kalau kita ingin membandingkan perut ibu kita dengan dunia ini, ya, seperti itulah akhirat jauh lebih besar. Ya, kehidupan kita, kehidupan akhirat jauh lebih luas ya tempatnya daripada kehidupan di dunia ini. Terus saya kemana lagi tadi? Apalagi yang saya sampaikan, Bu? Saya sengaja ini memberikan ini karena mengejar waktu. Saya mau memberikan semua. Karena belum tentu berikutnya saya ditelepon ibu itu ketika saya ada di Jogja. Saya bilang, waduh bisa nggak saya ikut? Dan baru saja pulang dari Riau. Nah ini kesempatan. Nah ini mungkin 3 hari lagi saya ke Makassar, bisa 2-3 bulan di sana. Jadi untuk mengisi pengajian di sini, ya alhamdulillah ini bisa. Maka saya mau memberi yang terbaik. Ya. Apa tadi saya bahas, Bu? Terakhir? Yang cahaya, Bu ya. Cahaya satu kan saling mencintai karena Allah. Kedua orang dulu saling duduk karena Allah dan silaturahmi karena Allah. Ya, dan itu tadi satu orang pemuda ketika dia mau mengunjungi saudaranya, ya, kemudian Allah menguji dia. Kemana? Dia bilang, saya mau menjumpai saudara saya di tempat ini, ya. Dikatakan oleh malaikat, apakah ada sesuatu yang kamu harapkan dari dia? Kata dia, tidak. Sungguh aku hanya mencintai dia karena Allah. Maka Allah mengatakan, katakan kepada dia, aku yang terlebih dahulu mencintainya sebelum dia mencintai saudaranya. Jadi, ini penyakit dunia ini begitu banyaknya, ya Bu, luar biasa. Ya, penyakit dunia ini diantaranya menyuruh orang tabarrujul jahiliyah, orang telanjang sebagaimana telanjangnya orang-orang jahiliyah. Ya, melakukan apa saja sebagaimana orang jahiliyah, tidak terkontaminasi sama mereka. Maka kita sedikit demi sedikit menarik lagi sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ya, bagaimana adab-adab di dalam rumah, bagaimana makan jangan berdiri, ya makan dengan duduk, sebagaimana Rasulullah mengatakan, ya gulam, samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Hai anakku, kata Rasulullah, makanlah dengan bismillah. Jadi apapun yang ibu makan langsung bismillah, bismillah, bismillah. Wa kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Jangan sekali-kali tangan kiri, walaupun itu keripik atau apa, cemilan, jangan pakai tangan kiri. Karena ternyata setelah diperiksa ini mengandung penyakit. Ada enzim di sini. Apapun yang kita pegang itu akan menjadi obat. Tetapi di sini enzimnya ini enzim perusak, karena ini hanya kotoran saja. Jadi dia bisa mengeluarkan ingus, dia bisa menggorek kuping, dia bisa cebok tangan kiri. Tapi menerima, makan, usahakan tangan kanan. Dan jangan dengan berdiri, usahakan duduk. Ya, karena banyak orang ini prostat apa segala, ya turun karena makan berdiri. Nah, Rasulullah melarang untuk itu, makanlah dengan duduk, muliakan makanan, ya, dan jangan membiarkan makanan itu ya terbuang-buang, ya, makan sesuai, kemudian dibersihkan, ya, dan tangan itu bagusnya, ya, kita tidak pakai sendok, pakai tangan, tapi disiram di air yang mengalir, ya, karena air mengalir itu ini banyak racunnya di sini. Nah, jadi kita makan dengan air setelah itu kita makan dengan bismillah. Awalnya dengan 3 jari. Setelah itu silahkan, ya, karena ini sunnahnya Nabi seperti itu. Nah, ini akan memberi memberikan obat, ya, obat pada kita. Dan paling enak, paling bagus ibu itu makan satu nampan sama suami, satu piring berdua, ya. Dan itu sangat, masya Allah, luar biasa, ya. Dan terakhir, ibu, itu sebagaimana Rasulullah langsung mengambil tangannya Aisyah, kemudian dia jilat tangannya Aisyah, dan tangannya Rasulullah dijilat oleh Aisyah. Nah, jadi kalau kita tidak ada istri kita suruh kasih jilat, kita yang jilat sampai bersih. Ya, karena ini keluar ini enzim di sini, Bu. Enzim untuk mana'ah namanya, untuk mengantisipasi penyakit yang datang dari luar. Itu baiknya. Apalagi kalau semakin banyak ya makanan yang
bertuburukan dengan tangan kita, bekas-bekas ini, istri, anak, apa-apa, itu semakin antibody. Ya, ini semua setelah dipelajari, masya Allah. Sekarang Barat sudah tidak mau lagi pakai sendok, dia mau pakai tangan. Kok kita umat Islam meninggalkan tangan justru pakai sendok? Ya, kenapa? Nah ini. Maka ini sunnah-sunnah. Nah, penyakit-penyakit yang banyak sekarang ini, tabarruj jahiliyah. Kita disuruh berbicara munafik. Kita disuruh berbicara ya beda apa yang kita katakan, ya hilang kejujuran. Ini penyakit. Cinta dunia, ya tidak mau bersedekah, tidak mau berzakat. Ya. Sementara Rasulullah SAW mencontohkan bagaimana Rasulullah, bajunya Rasulullah yang paling disayangi. Ada sahabat yang mengincar. Dia orang miskin, tapi pengen sekali ini jubahnya Rasulullah. Ketika Rasulullah sampai dalam rumah, dia mengetuk pintu. Assalamualaikum. Kata Rasulullah, siapa itu? Aisyah mengatakan, tamu ya Rasulullah. Ditanya, ada apa? Dia bilang, ya Rasulullah, aku ini miskin, tapi aku minta kepadamu, saya tidak minta yang lain, aku minta jubahmu. Nah ini Rasulullah, ada ayat Al-Quran yang turun, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah engkau mencapai kesempurnaan yang baik kecuali engkau memberikan apa yang terindah yang kamu miliki. Wah ini berat juga ini memang. Ini lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nah, luar biasa. Karena orang ini meminta jubah Rasulullah, maka dikasih. Kata Rasulullah, ya Aisyah, kasih jubahku itu. Aisyah mengatakan, sebenarnya aku ingin melarang, tapi aku mendengarkan firman Allah ini, aku pun memberikan sesuai apa yang disampaikan Rasulullah. Maka ketika diberikan orang ini, dia datang ke pasar, dia jual di pasar. Ini jubah Rasulullah, siapa mau beli? Aku lelang, siapa yang paling tinggi harganya? Semua pasti mau. Maka orang-orang konglomerat, orang-orang bisnismen datang mau membeli dengan harga yang tertinggi. Terakhir datanglah penunggang kuda, tapi dia buta. Bersama apa namanya Bu? Ajudannya itu, hamba-hamba sahayanya, ya, yang menuntun kudanya. Dia dengarkan ini ada jubah Rasulullah, padahal dia orang kaya. Apa kata dia? Wahai pesuruhku, ajudanku, ya, tebuskan itu, berapapun harganya. Maka datanglah dia. Oh, ada yang lebih kaya, menawar lebih tinggi lagi. Kata dia, kalau kamu bisa dapatkan barang itu, aku bebaskan engkau dari perbudakan. Aku jadikan engkau merdeka. Maka berusahalah si budak tadi ini menjual, membeli. Karena dia tahu, yang membeli juga kan majikannya, dia orang kaya raya. Maka jatuhlah ke tangan orang ini. Sangat gembira, dia serahkan baju ini, dia mengatakan, wahai saudara, ini orang buta ini, si majikannya. Ini aku sudah dapatkan jubah Rasulullah. Saking gembiranya karena dia sudah terbayangkan, dia akan dibebaskan. Apa kata orang ini? Ya. Setelah dia peluk baju itu, ini tawassul namanya. Ya, dia katakan begini. Ya Allah, dengan wasilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, radda alayya basari, kembalikanlah pandanganku ya Allah. Aku bertawassul, aku menjadikan Rasulullah, ya Allah, demi Rasulullah, maka kembalikanlah kebutaanku ini ya Allah. Maka detik itu juga dia langsung melek melihat. Saking gembiranya dia katakan, kamu saya sudah merdekakan. Maka merdekalah orang ini. Maka orang si buta tadi ini mengantar langsung kepada Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, ini jubahmu aku kembalikan kepadamu. Maka kata orang ini, kamu kembalikan. Kata orang ini, ya Rasulullah, tadinya saya buta, tapi saya mengatakan ini kepada Allah, ya Allah, demi engkau ya Allah dan demi Rasulmu, maka kembalikanlah kebutaan mataku ini jadi melek, bisa melihat. Dan sekarang aku melihat ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun tersenyum dan memanggil Aisyah, dan tamu ini keluar pulang. Dia mengatakan, ya Aisyah, coba lihat, kalau kita memberi dengan ikhlas,
Orang miskin sudah menjadi kaya raya, budak bisa jadi merdeka, dan orang buta bisa menjadi melihat, dan barang ini kembali kepada kita. Kata ulama, ketika kita memberi, semua pemberian kita itu akan kembali. Apakah di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat, pasti akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penyakit dunia ini menjadikan kita ini malas untuk berimpak, malas untuk ingin mengetahui problema saudara kita. Karena ini saya juga sangat membutuhkan. Padahal ada ayat yang mengatakan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kanu bihim khasasa. Dia lebih memprioritaskan saudaranya walaupun dirinya juga butuh. Bagaimana contohnya itu? Dulu di perang Mu'tah, ada seorang paman yang menantikan anaknya datang membawakan air. Dia kehausan, sudah hampir mati. Maka datanglah ponakannya membawa air. Ya ammi, ishrab, wahai pamanku, minumlah. Ketika dia ingin meminum air itu, ya Bu ya, ketika dia ingin meminum, dia mendengarkan di tetangganya sebelah, dia mengatakan, moya, moya, air, air. Maka dia menoleh. Dia katakan, ya Allah, nih, perhatikan Ibu, hidupnya dia, mungkin dia lebih bermanfaat daripada hidupnya aku. Kehidupan dia mungkin lebih bermanfaat daripada kehidupanku. Apa kata dia? Nah, antarkan air ini ke dia. Karena dia mengatakan, aku mati, aku mau minum, haus, haus, tolong air. Maka inilah yang namanya wa yu'thiruna ala anfusihim walau kanu bihim khasasa. Dia lebih memprioritaskan saudaranya walaupun dirinya juga butuh, padahal ini sudah kematian. Kalau kita kan masih ada bank, masih ada di rekening kita. Kok sampai berat-berat mau memberi? Masih ada. Ini tidak ada kematiannya, tidak minum ini mati. Akhirnya dia antar ke kedua. Yang kedua pasti mau meminumnya, dia dengar yang di samping ke yang ketiga. Air, moya, moya, ini bahasa Amia air. Moya, air, air. Kata ini Pak, Bu, yang kedua. Kalau saja yang pertama dia ikhlas memberikan kepada aku nyawanya, ya artinya demi air ini dia berikan kepada aku, kenapa saya harus meminumnya lantas tidak memberikan kepada dia? Allahu Akbar. Lebih dia prioritaskan saudaranya ketimbang dirinya. Maka setelah dia katakan, nah antarkan ke sebelah. Setelah anak itu antar, ternyata orang ini meninggal. Dia antarkan ke pamannya, pamannya pun meninggal. Kembali kepada yang ketiga, yang ketiga pun meninggal. Maka turunlah ayat Al-Quran, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kanu bihim khasasa. Mereka lebih mengutamakan saudaranya ketimbang dirinya sendiri. Kalau itu sampai diwujudkan di dunia ini Ibu, tidak ada orang yang korupsi, tidak ada orang yang saling mencaci, menghina, ya, tidak ada orang yang melakukan hal-hal yang palsu, ya. Ini sekarang ini banyak orang-orang melakukan yang palsu-palsu. Yang melakukan yang palsu justru dipercaya. Yang melakukan kejujuran-kejujuran tidak dipercaya. Ya. Nah ini sangat luar biasa karena ini juga penyakit sudah. Jadi dunia ini sudah semakin itu, dan Rasulullah pernah mengatakan, khairu zaman khairul quruni qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik zaman adalah zamanku. Kemudian setelah itu, berarti semakin jauh kita dari zaman Rasulullah, semakin bobrok kehidupan dunia ini. Dan ketika dunia ini bobrok, kalau kita tidak bersama-sama, berjamaah melakukan sunnah Rasulullah, kita akan tergilas dan kita juga masuk ke dalam kebobrokan ini. Maka hadirin rahimakumullah, saya singkatkan saja langsung, ya. Tadi saya anggap insya Allah
Ini mungkin bisa dicatat Ibu. Sifatul insan. Jadi kenapa manusia itu gampang terkontaminasi dengan penyakit dunia ini? Cinta dunia, takut mati, dan semua atribut-atribut itu, karena manusia ini ada dua. Yang pertama dikatakan di dalam ayat-ayat Al-Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami telah mengilhamkan, memberikan dua jalan kepada manusia, jalan ketakwaan dan jalan kenistaan, jalan dosa. Ya. Siapa yang mau mengambil jalan ketakwaan itu, ya, maka dia melakukan tazkiyah. Dia telah melakukan pembersihan dirinya daripada noda-noda dunia. Apa semuanya? Apa contohnya? Jalan ketakwaan ada beberapa hal. Yang pertama adalah syakurun. Tulis aja dulu. Orang yang pandai mensyukuri nikmat. Yang kedua, saburun. Orang yang pandai bersabar. Jadi yang pertama adalah syakur, pandai mensyukuri nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang kedua sabur. Orang yang sabar. Jadi beda sabar dengan sabur. Sabar itu bersabar untuk dirinya. Saburun, dia berusaha mengajak orang lain untuk bersabar. Dan sabar itu ada 3. Sabar dalam ketaatan, sabar melaksanakan ketaatan, melaksanakan perintah Allah, dan sabar meninggalkan maksiat. Yang ketiga, sabar dengan musibah. Yang pertama sabar melaksanakan, sabar dalam ketaatan. Yang kedua sabar meninggalkan maksiat. Dan yang ketiga sabar dalam ujian dunia. Sabar dengan apa namanya Bu? Musibah. Ya, jadi ini ada contohnya begini. Waktu zaman tsunami dulu, orang-orang Aceh kan banyak yang ke Mekah, ya Bu ya, menunaikan ibadah haji. Karena waktu itu di musim haji. Setiap rombongannya pulang, ada yang jemput hanya istrinya, anaknya mati, ya kan? Ada yang ibunya, hanya ada anak. Aduh, Masya Allah. Ya. Akhirnya saat ada seseorang, ya, dia umur ya 45-50-an tahun lah, datang, dan dia orang kaya di Aceh. Datang, istrinya tidak ada, ayahnya tidak ada, ibunya tidak ada, anak-anaknya tidak ada yang menjemput dia. Sehingga datang petugas dan mengatakan, wahai saudara, ternyata keluargamu semua telah ditelan tsunami. Langsung dia buka bajunya, telanjang. Ya Allah, apalagi? Aku sudah taat kepadamu. Artinya tadi sabar dalam ketaatan kan? 5 waktu aku di masjid, 5 waktu haji, umrah haji, aku lakukan. Saya sudah sabar. Ya. Yang kedua, aku tidak pernah berbuat maksiat ya Allah. Tapi kenapa kau uji ambil keluargaku, istriku, orang tuaku, anak-anakku? Berarti tadi sabar dalam ketaatan masih boleh, kadang-kadang orang masih mampu. Sabar dalam maksiat iya, tapi ketika sabar dalam musibah ini berat. Dia telanjang, dia keluar, dia katakan saya tidak mau sholat lagi, saya tidak mau apa. Waduh, kan fatal namanya ini. Maka pertama adalah syakurun, ya. Yang kedua saburun, sabar dan bisa menjadikan orang lain bersabar. Yang ketiga raufun, ya.
penyantun. Jadi raufun ini penyantun. Jadi ini yang memilih jalan ketakwaan. Dia harus ada sifat penyantun dalam dirinya. Belas asih, apa ya Bu ya? Kemudian rahimun, ya, penyayang. Lalu halimun, ya, bijaksana. Jadi kita di rumah jangan gampang terkadang ada ibu lebih cenderung mencintai anaknya yang laki-laki. Ya, dia marah dengan yang perempuan, atau kebalikannya, anak perempuannya sangat disayang, laki-lakinya tidak. Jangan. Harus diseimbangkan semuanya, ya, diatur. Ini orang yang bijaksana. Ada sesuatu yang ada dari luar atau gimana, dia menelaah dulu, ya, ini bijaksana. Kenapa? Karena dia punya ketakwaan dalam dirinya, sifat ketakwaan. Jadi sudah berapa Ibu? 1 syakurun, 1 sabur, kemudian yang kedua rauf, ya. Yang keempat adalah rahim, penyayang, lalu halim, ya. Halim itu apa tadi? Itu bijaksana, ya. Kemudian awwab, senantiasa selalu mau bertobat. Karena kita tidak tahu ini dengan suami kah kita salah, anak-anak kah, atau siapa. Selalu dia bertobat, ya Allah ampunkan aku ya Allah. Hari ini sudah berapa dosa aku ya Allah, ampunkan. Dan Allah senang. Awwab lalu awwah, ya. Awwah itu adalah orang yang selalu lemah lembut. Awwahun. Awwahun tadi, ya, apa namanya? Yang pertama tadi awwab, banyak bertobat. Kemudian ada awwahun, alif waw tasdid fathah, ya, ha awwahun, ya, itu artinya orang yang senantiasa lemah lembut, ya. Kemudian sadukun, ya, orang yang senantiasa jujur. Jadi ada orang mengatakan enggak apa-apalah demikian ini, jangan. Usahakan jujur, pasti ibu menang. Ya, jujur dalam anak, jujur dengan suami, jujur dengan saudara, dan usahakan minta, ya Allah, jangan engkau matikan aku kecuali engkau matikan aku dalam kondisi sudah jujur dengan siapa saja. Kemudian apa namanya? Yang terakhir adalah dia aminun, gampang dipercaya. Jadi dia suami tidak pernah khawatir ragu. Kalau ada yang dia berikan kepada istrinya, istrinya bisa menjaga. Begitu juga sang istri kepada suaminya, suami bisa menjaga. Ini namanya amin. Ya. Ini penyakit pada orang-orang ahli takwa yang akan, ya, dia akan dikatakan muflih. Hasilnya itu dia akan menjadi orang yang berjaya di dunia dan berjaya di akhirat. Yang penyakit yang selanjutnya adalah penyakit al-fujur. Penyakitnya orang-orang yang mau melakukan dosa, yang berbuat maksiat, ya. Maka talbis, apa itu talbis? Dia akan selalu mengotori jiwanya dengan dosa. Karena, ya, dia mengikuti jalan yang mana jalan itu adalah jalan yang, ya, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa yang pertama? Ajula. Orang yang tergesa-gesa, mau cepat. Hasilnya enggak sabaran. Ya. Halu'a. Ya. Dia adalah selalu berkeluh kesah. Kemudian jazu'a, ya. Orang jazu'a ini adalah orang yang gelisah, tidak istiqamah. Dia selalu kayak selalu was-was.
Ya berwudu pun terlalu banyak air yang dibuang-buang, kayaknya gimana. Salat pun begini, Allah, 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 sampai berapa kali Allah. Diulangi lagi. Ini orang was-was. Berwudu juga begitu, banyak air yang dia buang-buang. Ya. Kemudian selanjutnya tagian. Ya disebut tagha itu taghi orang yang tidak mau melakukan kebaikan. Ya. Kebaikan yang ada dia sepelekan. Ini sifat-sifat ahli fujur. Ya. Lalu fatura, orang yang senantiasa fatur ini futur. Orang yang tadinya menggebu-gebu melakukan kebaikan akhirnya di tengah jalan melempem, hilang lagi, tidak lagi melakukan. Tadinya hadir di majelis ta'lim, aduh, habis itu hilang, kemana? Ini sifat menyepelekan yang sedikit. Kemudian jadalan, dia selalu mau berdiskusi, berdebat sama siapa saja, selalu mau berdebat dengan pembantunya, dengan apanya, dia selalu dia dianggap dirinya benar, sama suaminya, anak-anaknya, mujadalah terus, apa istilahnya, berdebat terus. Ya. Kafura, dia banyak mengkufuri nikmat. Ada selalu kayak, kenapa kok sedikit, kenapa begini. Ya, ini penyakit-penyakit syahwat semuanya ini. Ya, penyakit orang yang diberikan tadi dua jalan, ini jalan kemaksiatan. Nah, ini indikasinya nanti akan mengikuti setan. Ya. Dan kanud. Ya. Kanud itu selalu membantah. Apa yang dia membantah, walaupun dia salah dia membantah. Ini penyakit. Kemudian zalim, selalu menzalimi orang lain, mengambil hak orang lain. Ya. Jadi anak-anak harus diajarkan, ini dua punya adik, ini punya kakak dua. Ketika dia mengambil, jangan ya sayang, ini nggak punya adik, harus minta izin dulu. Nah, diajarkan dari kecil. Ya. Zalim, termasuk zalim terhadap waktu. Waktu ini harus betul-betul dimanfaatkan. Ya, kenapa Allah menurunkan surah Wal Asri? Demi masa. Ya, sungguh manusia di dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali dengan waktu yang dipergunakan di saat dia beriman. Kemudian selanjutnya adalah sebelum terakhir, jahula, kan zaluman jahula. Jahil, bodoh, tidak mau menuntut ilmu, atau punya ilmu tetapi dikatakan kal himar yahmilu asfara. Ini sama orang membawa ilmu seperti membawa barang dagangan yang banyak, ini keledai. Tapi dia tidak tahu manfaatnya, ini barang yang ada di pundaknya. Mana berteriak-teriak saja mengambil rumput, padahal ini barang yang di sini jauh lebih mahal. Tapi seperti itu aja. Begitu juga orang yang berilmu, ilmunya banyak, tetapi dia nggak bisa memanfaatkan, ya. Tapi dia tidak pernah melakukan sunnah, salat pun enggak, atau salat hanya di rumahnya. Padahal, ya seorang laki-laki ini harus salat di masjid berjamaah. Usahakan ibu-ibu sampaikan kepada suami, Pak, salat berjamaah. Ya, saya potong sedikit di sini. Orang yang salat berjamaah di masjid, Allah berikan 7 kemuliaan. Yang pertama, Allah panjangkan umurnya dalam ketaatan. Yang kedua, Allah mudahkan rezekinya penuh keberkahan. Yang ketiga, Allah angkat semua penyakit dan musibah atas diri dan keluarganya. Dan yang keempat, Allah hindarkan dia dari perbuatan maksiat. Dan ketika orang terhindar daripada perbuatan maksiat, insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dan orang yang husnul khotimah, di hadapannya hanya ada 2. Kuburan itu hanya ada 2.
ayakuna raudatan min riyadil jannah aw yakuna khubratan min khubarin niran. Kalau tidak menjadi taman sorga itu kuburan, maka dia akan menjadi sumur-sumur atau lobang-lobang api neraka. Tapi orang yang salat berjamaah di masjid, insya Allah Allah akan jadikan kuburannya taman-taman sorga. Termasuk ibu-ibu yang salatnya tepat pada waktunya, dimanapun dia salat, ya, dia akan mendapatkan tadi kuburannya bagaikan taman-taman sorga. Dan yang keenam, dia dibangkitkan di akhirat bersama Nabi dan nabiyyin wasiddiqin wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa, bersama nabi, syuhada, para wali-wali Allah dan kekasih-kekasih Allah. Lalu dia dibimbing oleh Rasulullah ke telaga Kautsar, lalu dia diminumkan dengan telaga Kautsar. Siapa yang telah meminum dengan dari air telaga Kautsar tidak akan pernah dahaga selama-lamanya. Dan yang terakhir, dia akan memperoleh catatan amalnya lewat tangan kanannya dan dia akan masuk surga dengan kecepatan cahaya. Maka hadirin hadirat rahimakumullah, ya saudaraku semua, ibu-ibu sekalian, ya, penyakit ini hanya bisa disembuhkan dengan tadi itu menuju kepada ketakwaan. Mulai dari syakur, sabur, ini itu coba kita indahkan lagi diri kita dan kita semua sama-sama menuju ke sana. Ya, kita lihat mulai membuat program di rumah kita, sifat-sifat ketakwaan itu seperti apa, ya. Dan insya Allah sebenarnya saya mau setiap ini ada apa namanya, ada ayat-ayatnya, ada ayat yang tertuju ke sana. Ya, mudah-mudahan nanti saya bisa nanti kirim lewat Ibu Eva apa karena setiap sabur itu apa ayatnya dalam Al-Qur'an, syukur apa ayatnya dalam Al-Qur'an. Jangan hanya kita menyampaikan itu saja, tapi sebaiknya harus disertai dengan ayat-ayatnya, ya, insya Allah. Ya. Dan itu baik sekali. Dan yang paling penting adalah mari kita meminta kepada Allah agar kita ini dimanfaatkan Allah untuk menyebarkan agama ini. Ya Allah, pergunakanlah diriku ini, pergunakanlah keluargaku ini, pergunakanlah anak-anakku ini untuk menyampaikan agamamu ya Allah ke seluruh alam. Jadi kita adalah asbab, penyebab, ya, tertransfernya agama itu kepada seluruh rumah-rumah, seluruh keluarga, seluruh masyarakat dari negara ke negara. Karena doa seorang ibu, ya, atau mentarbiyah kepada anak-anaknya, kepada suaminya, atau pada dirinya, sehingga dia dijadikan cerminan, contoh dari wanita-wanita lainnya. Semoga kita, ya, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan rumah tangga kita dan kita semuanya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.